Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinini Sa'atus Sholika. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Saya berasal dari Offering PAI G2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua ada kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang ketiga ada kemajuan iptek. Dan yang keempat ada jejak peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam dibagi dalam 3. Yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Islam itu menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kan manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna, dibekali dengan akal, pikiran. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang adalah merupakan makhluk Tuhan, tapi kurang sempurna. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama utama. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam dapat tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Berikut ini dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu, maka ia dianggap berjihad di jalan Allah SWT sampai dia pulang. Yang kedua ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Sama hanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Yang ketiga ada kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan itu ada 2. Yang pertama, kedudukan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam, dan dia juga mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan tertinggi pada orang berilmu. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis, ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Hal ini perlu ditegaskan karena ada kalanya orang menuntut ilmu agar dia anggap pandai dan dipuji oleh orang lain. Padahal dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, janganlah kamu menuntut ilmu untuk saling membanggakan diri di hadapan para ulama, mendebat orang-orang bodoh, dan menyombongkan diri di depan majelis. Karena siapa yang melakukannya, hendaknya ia berhati-hati dengan api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut: menyampaikan amanat Allah SWT dan memelihara lingkungan alam semesta. Selanjutnya ada kebudayaan dan peradaban di masa silam. Ini terjadi 2 pembagian. Yang pertama adanya faktor penyebab kemajuan dan kemunduran, dan yang kedua ada kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kerajaan Barat modern. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Yang pertama ada sebab-sebab kemajuan umat Islam. Kemajuan ini menurut Huda pada tahun 2007 halaman 36 dipengaruhi oleh 2 tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat
Arab pada sebuah budaya maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran. Dan yang kedua ada sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan atau membakar Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaannya hancur. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh. Secara politik telah terjadi friksi dan konflik antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Namun secara moral para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Dikisahkan dari Khalifah Al-Mutawakkil punya selir sebanyak 4.000 orang. Khalifah Al-Amin memiliki himpunan budak laki-laki yang dijadikan harem dan berpraktik homoseksual. Astagfirullahaladzim. Yang selanjutnya ada kemajuan iptek. Kemajuan iptek di sini merupakan pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Dan yang kedua ada merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam, beliau sudah diberikan mukjizat bisa menghafal nama-nama benda yang bahkan saat itu malaikat belum bisa. Nah, bahkan wahyu pertama yang diturunkan Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah untuk mencari ilmu, Iqra, membaca. Padahal Nabi Muhammad SAW hidup di lingkungan yang minim bahkan tidak menghargai budaya baca tulis, sehingga beliau pun dikatakan ummi alias tidak bisa membaca dan menulis. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adanya faktor internal yang berasal dari diri sendiri atau semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya individual yang memiliki potensi yang sangat maju. Umat Islam harus juga memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada aspek internal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi ilmu yang datang dari non-muslim, karena akal yang dimiliki oleh non-muslim itu juga berasal dari Allah SWT. Selanjutnya ada jejak peradaban Islam. Yang di sini ada wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada birokrasi keagamaan di semua kerajaan Islam. Penasehat raja adalah para ulama. Yang kedua adalah ulama dan karya-karyanya. Ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru Al-Afirun Al-Arifin fi Bayan Illa Suluk wa Al-Tauhid, berasal dari Fansur Barus, Sumatera Utara. Yang ketiga ada arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Masjid Agung di berbagai kota Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Banyak sekali masjid agung yang tersebar di Nusantara, di antaranya Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kesepuan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Menurut Yatim 2004-305, bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara mengingatkan kita pada seni bangunan candi yang menyerupai agama Hindu pada zaman Indonesia pada masa Hindu Buddha. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.